Halo teman-teman pejuang ASN P3K 2024. Masih di sesi yang sama yaitu bocor alus coy. Ya teman-teman, ini sudah disiapkan latihan-latihan soal manajerial P3K dengan submateri pelayanan publik. Soal-soal ini sebetulnya sudah dihimpun dari teman-teman yang sudah melakukan tes di hari keempat ini, di mana kita melakukan pengembangan agar soalnya lebih enak untuk dipelajari. Jadi masih ada bocor-bocor alusnya nih dari para teman-teman FR ya, teman-teman yang mencatat laporan di lapangan. Ya, disiapkan untuk semua formasi, ya guru, nakes, dan tenaga teknis, berdasarkan tentu saja kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana untuk manajerial P3K ada 8 kisi-kisi: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, dan pengambilan keputusan. Video kali ini kita fokus pada topik yang kelima, yaitu pelayanan publik saja. Ya, nomor satu. Saat kunjungan kementerian berlangsung di instansi saya, banyak pelanggan mengeluhkan pelayanan yang lebih lambat dari biasanya karena sebagian besar staf sibuk mempersiapkan acara. Apa langkah saya untuk memastikan pelayanan tetap optimal? A. Menunda pelayanan pelanggan hingga kunjungan kementerian telah selesai diselenggarakan. B. Mengarahkan pelanggan ke layanan daring atau alternatif sementara yang ada. C. Memprioritaskan kebutuhan kementerian dan meminta pelanggan bersabar. D. Menyusun sistem kerja bergilir agar staf tetap dalam melayani pelanggan dan mempersiapkan kunjungan. Ya, teman-teman, boleh dibantu jawab. Soal pertama ini, kira-kira jawaban terbaik skor 4 ada di yang mana? Kita lihat pembahasan dan jawabannya. Ya, 4 poin ada di jawaban D, yaitu menyusun sistem kerja bergilir agar staf tetap dapat melayani pelanggan dan mempersiapkan kunjungan. Soalnya apa? Ini ada kunjungan kementerian, teman-teman, ke instansi di tempat kita kerja ya. Kementerian nih. Banyak pelanggan mengeluhkan pelayanan yang lebih lambat dari biasanya karena sebagian besar staf sibuk mempersiapkan acara. Ya, umumnya teman-teman ketika ada kunjungan dari pusat ya, dalam hal ini misalnya kementerian, biasanya energi kita akan digunakan untuk menyambut mereka ya, karena kementerian itu pasti inginnya disambut dengan baik ya, disajikan dengan baik, dilayani dengan baik gitu. Sayangnya kadang-kadang ini mengganggu pelayanan kita terhadap masyarakat, mengganggu pelayanan publik. Nah, ini dalam kasus ini ada pelanggan mengeluh. Nah, pelayanan jadi lambat nih gara-gara ada kunjungan gitu ya. Staf-staf kita sibuk. Langkah saya memastikan pelayanan tetap optimal adalah ya, maka idealnya teman-teman meskipun ada kunjungan, jangan lalaikan, jangan kesampingkan yang namanya pelayanan publik. Maka jawabannya paling tepat menyusun sistem kerja bergilir agar staf tetap dapat melayani pelanggan dan mempersiapkan kunjungan. Nah, ini sistem kerja bergilir ini artinya ada sip-sipan ya, ada pengaturan jadwal yang tepat, yang ideal untuk mengatasi dua kegiatan sekaligus ya, pelayanan publik sebagai kegiatan rutinnya dan kunjungan kementerian sebagai kegiatan yang insidental ya, karena terjadi pada saat itu saja. Pilihan dia adalah yang terbaik karena menjaga keseimbangan antara kebutuhan tamu kementerian dan pelayanan pelanggan. Pilihan lainnya cenderung mengorbankan satu aspek saja. Kita lihat 3 poin ada di B, mengarahkan pelanggan ke layanan daring atau alternatif sementara yang ada. Ini berarti ada pergeseran cara pelayanan ya, alternatif. Sebetulnya sih idealnya tidak usah ada perubahan yang signifikan ya. Kadang-kadang orang kementerian itu datang berkunjung ke instansi itu malah pengen lihat bagaimana sih pelayanan yang terjadi di instansi kita gitu. Mereka ingin melihat langsung ya bagaimana masyarakat dilayani di instansi kita. Jadi tidak usah ubah cara pelayanannya. Kemudian C, memprioritaskan kebutuhan kementerian dan meminta pelanggan bersabar. Nah, ini ada keberpihakan ya, pelayanannya lebih kepada tamu dari kementerian, nah, bukan kepada masyarakat. Ya, ini juga kurang ideal. Idealnya dua-duanya dikeseimbangkan gitu. Yang A, menunda pelayanan pelanggan hingga kunjungan kementerian telah selesai diselenggarakan, ini makin parah nih yang A ini, 1 poin ya teman-teman. Nomor 2, saat kunjungan kementerian ke instansi saya untuk urusan penting, ada pelanggan yang meminta pelayanan mendesak. Ada pelanggan yang meminta pelayanan mendesak. Apa yang harus saya lakukan? A, menolak permintaan pelanggan karena alasan kunjungan kementerian sedang berlangsung. B, mengupayakan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan tanpa mengganggu acara kunjungan. C, mengarahkan pelanggan ke staf lain yang tidak terlibat dalam kunjungan. D, menyampaikan kepada pelanggan bahwa pelayanan akan dilanjutkan setelah kunjungan selesai.
Yuk teman-teman, mana jawaban yang terbaik? Yuk kita lihat kunci jawabannya. Jawaban terbaik ada di B, mengupayakan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan tanpa mengganggu acara kunjungan. Masalahnya apa masalahnya? Kita lihat di soal. Saat kunjungan kementerian ke instansi saya untuk urusan penting, oh berarti ada kunjungan dari kementerian nih, urusannya penting. Ada pelanggan yang meminta pelayanan mendesak. Oh, sudah kementerian lagi urusan penting, pelanggan minta pelayanan yang mendesak. Berarti kan dua-duanya sama-sama urgent nih. Yang harus saya lakukan apa? B, mengupayakan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan tanpa mengganggu acara kunjungan. Nah, ini bentuk idealnya karena dua-duanya tetap dilayani secara optimal, secara maksimal ya, tanpa ada yang dikesampingkan. Pembahasannya, pilihan B adalah yang terbaik karena menunjukkan kemampuan multitasking dan menjaga kualitas pelayanan dalam situasi sibuk. Yang C, mengarahkan pelanggan ke staf lain yang tidak terlibat dalam kunjungan. Ini berarti melimpahkan ya, malah jadi khawatirnya tidak tuntas ya, malah harusnya kita yang pastikan bahwa pelayanan untuk pelanggan itu tuntas ya, karena mendesak tadi, urgent sifatnya. 2 poin A, menolak permintaan pelanggan dengan alasan kunjungan kementerian sedang berlangsung. Ini juga kurang ideal ya, malah si masyarakat yang dikesampingkan, ini nggak boleh. 1 poin di D, menyampaikan kepada pelanggan bahwa pelayanan akan dilanjutkan setelah kunjungan selesai. Ini juga kurang baik ya. Soal 3. Tamu kementerian memberikan masukan bahwa fasilitas pelayanan kurang sesuai standar. Apa langkah saya? A, menerima masukan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasan. B, menjelaskan bahwa fasilitas yang ada sudah sesuai kebijakan anggaran. C, mengabaikan masukan tersebut karena fokus utama adalah acara kunjungan. D, berusaha memperbaiki fasilitas sesuai kemampuan sebelum tamu meninggalkan tempat. Mana jawaban yang paling tepat sesuai dengan masalah yang disajikan di soal nomor 3 ini? Ya, teman-teman, untuk topik kita kali ini sekali lagi adalah tentang pelayanan publik ya, dimana kita diminta untuk memberikan pelayanan publik yang ideal ya, yang paripurna, yang prima ya, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Yuk kita lihat jawaban terbaiknya ada di yang A, menerima masukan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasan kita. Ya, masalahnya kita lihat di soal nih teman-teman, masalahnya apa ya? Tamu kementerian memberikan masukan bahwa fasilitas pelayanan kurang sesuai standar. Oh, yang ngasih input atau masukan adalah kementerian nih, bahwa fasilitas pelayanannya masih kurang sesuai standar. Langkahnya apa? Ya terima aja masukan itu ya, dan laporkan kepada atasan biar masalah fasilitas ini menjadi fokus dari atasan kita. Karena ini penting, yang menyampaikan adalah orang kementerian gitu teman-teman. Pembahasannya pilihan A adalah yang paling tepat karena menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dan tanggung jawab dalam menyampaikan ke atasan untuk tindak lanjutnya. Baru kemudian 3 poin ada di D, berusaha memperbaiki fasilitas sesuai kemampuan sebelum tamu meninggalkan tempat. Nah, ini kita seidealnya ya, untuk urusan-urusan yang sifatnya penting ya, fasilitas misalnya, kita butuh koordinasi dengan atasan kita, maka terbaiknya masih yang di A tadi ya. Terima dulu saja ya, tidak perlu perbaiki seolah-olah tuh harus selesai hari itu gitu ya, kecuali memang ada permintaan harus diselesaikan hari itu, tetapi di narasinya kan nggak ada ya, maka masih lebih bagus skornya yang A tadi. Yang B, jawaban B 2 poin, menjelaskan bahwa fasilitas yang ada sudah sesuai kebijakan anggaran. Ini cenderung mengcounter atau tidak menerima inputan atau masukan dari kementerian tadi, tamu kementerian tadi. C, mengabaikan masukan tersebut karena fokus utama adalah acara kunjungan. Mengabaikan itu poinnya selalu rendah teman-teman ya, karena tidak berupaya menyelesaikan masalah. Soal 4, di kantor dinas antrean pelayanan semakin panjang akibat banyaknya warga yang datang di luar jadwal janji temu. Apa tindakan saya? A, mengatur ulang jadwal pelayanan dan mengedukasi warga agar mengikuti jadwal janji temu untuk menghindari antrean panjang. Dan meminta warga menunggu sampai giliran mereka tiba sambil menyelesaikan pelayanan yang sesuai antrean yang ada. C, mengalokasikan lebih banyak staf untuk mempercepat antrean tanpa mengubah sistem janji temu yang sudah ditetapkan. D, menyampaikan kepada warga bahwa mereka harus datang kembali pada waktu yang telah ditentukan sesuai aturan pelayanan. Teman-teman, kira-kira nomor 4 ini jawabannya apa? Pelayanan publik ya ketika terjadi antrean ya.
Kita lihat jawaban terbaiknya ada di yang A. Mengatur ulang jadwal pelayanan dan mengedukasi warga agar mengikuti jadwal janji temu untuk menghindari antrean panjang ya. Di kantor dinas, masalahnya kita lihat nih masalahnya dulu di soal ya. Di kantor dinas antrean panjang semakin panjang, antrean pelayanan semakin panjang nih. Akibat banyaknya warga yang datang di luar janji temu. Iya, ini kan berarti ada janji temu ya, ada sistem di mana orang yang datang itu harusnya sudah melakukan janji temu, janji pertemuan ya. Yang tidak memiliki janji temu ya tidak datang karena apa? Karena tidak sesuai dengan kuotanya biasanya dibatasi 1 hari berapa kuota tamu. Nah, ini kan harus melalui janji temunya ya. Kalau nggak datang sesuai janji temu, maka ya akibatnya tadi antreannya panjang gitu ya. Jawaban terbaiknya A. Atur ulang jadwal pelayanan. Nah, kalau kayak gini ya gimana atur ulang ya? Karena dia nggak punya janji, atur ulang. Bu, Ibu sesuai jadwal besok misalnya atau 2 hari lagi jadwalnya, maka datang sesuai jadwal tersebut. Nah, ini namanya atur ulang jadwal gitu ya. Dan jangan lupa edukasi warga untuk mengikuti jadwal janji temu untuk menghindari antrean panjang. Edukasi penting nggak teman-teman? Penting dong. Biar apa? Biar di kemudian hari dia datang sesuai janji temunya. Menghindari antrean yang panjang. Kalau datang lagi nggak sesuai jadwal, ya akhirnya ya antrean lagi gitu ya. Pembahasannya, jawaban A adalah langkah paling tepat karena tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, yaitu mengatur ulang jadwal, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga untuk mencegah masalah yang sama di masa mendatang. Solusinya 2 nih, jangka pendek, jangka panjang. Wah, nikmat banget ya, dua-duanya dapat nih. Yang A, 4 poin. Baru kemudian B, meminta warga menunggu sampai giliran mereka tiba sambil menyelesaikan pelayanan sesuai antrean yang ada. Meminta warga menunggu. Wah, kan sudah panjang antriannya, kalau suruh nunggu lagi bagaimana ya? Bayangkan teman-teman, jadi kurang prima pelayanannya, kurang efektif pelayanannya, kasihan juga nanti ya. Ya tadi perlunya atur ulang jadwal ya. Kalau nggak memungkinkan ya diatur lagi jadwalnya, sesuaikan gitu ya. Kan kita punya prosedur ya. Lembaga itu punya antrean ya, dinas itu punya antrean yang aturannya jelas ada itu. Jangan main datang tidak sesuai dengan janji temunya. C. Mengalokasikan lebih banyak staf untuk mempercepat antrean tanpa mengubah sistem janji temu yang ditetapkan. Ini kelihatannya bagus ya, kita totalitas tuh mengeluarkan ya, mengalokasikan lebih banyak staf. Tetapi kan pada intinya staf itu sudah kita tentukan ya, untuk pelayanan bagian A, bagian B, bagian C sudah ada jadwal-jadwalnya. Maka ketika kita mengubah aturan pelayanan yang dilakukan oleh staf, misalnya dilakukan pelayanan oleh staf lebih banyak pada hari ini. Nah, ini kan mengganggu nanti jadwal yang sudah dibuat. Nah, ini kurang efektif nih teman-teman, berbahaya ya. Kemudian menyampaikan kepada warga bahwa mereka harus datang kembali pada waktu yang telah ditentukan sesuai aturan pelayanan. Wah, ini nyuruh warga datang kembali suruh pulang. Bahaya, Dek. Oh, bahaya ini. Nomor 5, warga merasa kesulitan mengakses layanan di kantor karena informasi prosedur hanya tersedia dalam satu bahasa. Apa langkah saya? Ya, ini ada akses layanan di kantor, tetapi sulit diakses ya karena bahasa prosedurnya ya, bahasa prosedur di layanan itu pakai satu bahasa. Ada orang yang nggak mampu di bahasa itu misalnya. Langkahnya apa? A. Menyediakan informasi layanan dalam berbagai bahasa lokal yang relevan agar warga dari latar belakang berbeda bisa memahami prosedur. B. Mengarahkan warga untuk mencari penerjemah atau pendamping agar dapat memahami informasi yang tersedia di kantor. Ribet ya, suruh cari penerjemah coba. C. Meminta warga untuk mempelajari informasi yang tersedia dengan lebih cermat sebelum datang ke kantor untuk pelayanan. Ya, dia menyampaikan kepada warga bahwa prosedur yang tersedia sudah cukup jelas bagi mayoritas masyarakat yang datang. Ya, ini tegas nih yang D nih. Tapi mana yang merupakan solusi terbaik ya teman-teman ya? Yo, warga merasa kesulitan mengakses layanan kantor. Jawaban terbaiknya 4 poin ada di A. Menyediakan informasi layanan dalam berbagai bahasa lokal yang relevan agar warga dari latar belakang berbeda bisa memahami prosedur ya. Kalau di misalnya di Jawa Barat, ya ini kan bahasanya masih Sunda semua, kayaknya nggak masalah ya, gampang lah.
Satu bahasa lokal juga selesai. Tapi kalau sudah masuk Papua, ya Papua itu kan kalau yang pedalaman-pedalaman bahasanya setiap distrik aja beda-beda tuh. Maka ini repot teman-teman. Ya maka dibutuhkan bahasa yang sifatnya umum, ya tentu saja harus disajikan bahasa yang sifatnya umum, ya bahasa nasional misalnya, dan bahasa lokal daerah yang relevan gitu, biar setiap kebutuhan dari masyarakat mampu tertampung dengan penggunaan bahasa yang mudah tadi gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi bisa digunakan aturan tersebut. Nah, pembahasannya jawaban A mencerminkan kepedulian terhadap keberagaman masyarakat serta solusi proaktif untuk memastikan inklusivitas dalam pelayanan. Kita menghargai itu di sini dalam pelayanan publik bahwa masyarakat itu kondisinya beragam ya. Solusinya maka harus proaktif bahwa semua masyarakat, lapisan masyarakat itu tertampung kebutuhannya, nggak kesulitan dia mengakses bahasa, ya mengakses layanan karena bahasa berbeda. Itu kan itu masalahnya. B. Mengarahkan warga untuk mencari penerjemah atau pendamping agar dapat memahami informasi yang tersedia di kantor. Oh, repot ya. Repot deh, repot ini. C. Meminta warga untuk mempelajari informasi yang tersedia dengan lebih cermat sebelum datang ke kantor. Ya ini kan berarti sama aja bilang literasi yang bagus gitu ya. Biar datang ke kantor itu nggak ngerepotin. Ih, gitu ya. Nggak ya. Nggak deh. Meminta warga untuk mempelajari informasi yang tersedia dengan lebih cermat. Oke. Ini 2 poin, teman-teman. D. Menyampaikan kepada warga bahwa prosedur yang tersedia sudah cukup jelas bagi mayoritas masyarakat yang datang. Ini 1 poin nih. Ya, 4 poin A ya. Bersama kesulitan ada kemudahan ya. Selamat berjuang pejuang SN, like dan subscribe. Setiap hari ada update video-video P3K dan CPNS. Kembali di video berikutnya. Dadah.